Di tengah riuh rendah puluhan kerabat yang berkumpul di perayaan syukuran ulang tahun ke-78 ayah mertuaku. Suamiku, dengan kejamnya, mengabaikan diriku yang telah mengabdi selama 32 tahun, dan justru menggandeng seorang pelakor muda bergelimang kemewahan. Dengan senyum penuh kemenangan, saat si pelakor itu hendak melakukan sungkem, karaka. Ayah mertuaku yang duduk di kursi kehormatan menghantam meja hingga nyaris hancur, lalu menggeram dengan suara dingin yang menusuk. Sebelum memulai, dukungan Anda berupa subscribe, like, dan notifikasi gratis akan menjadi kekuatan besar bagi kanal Mawar Kehidupan. Silakan tulis di kolom komentar dari kota mana Anda mendengarkan. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Saat fajar belum sepenuhnya menyingsing, udara panas dan lembab khas Jakarta sudah menyelimuti sebuah lokasi proyek pembangunan. Sari Wijaya berdiri di tengah-tengah lokasi yang penuh debu, dengan saksama memeriksa lembaran-lembaran tebal gambar rancang bangun. Di balik seragam kerjanya yang usang, terbalut rompi keselamatan berwarna oranye terang, butiran-butiran keringat besar membasahi dahinya. Mandor proyek menghampirinya, dengan hati-hati menyodorkan segelas kopi tubruk panas yang masih mengepul. Sambil sedikit membungkuk, sang mandor berkata dengan penuh hormat, "Ibu, cuaca panas begini kenapa sudah di sini? Seharusnya ibu bisa beristirahat di dalam kantor." Sari, tanpa mengalihkan pandangan dari gambar di tangannya, menerima kopi itu dan menjawab, "Jangan panggil saya ibu, panggil saja ibu direktur. Di lokasi proyek, kita gunakan jabatan resmi." Sang mandor tersenyum canggung seraya mengangguk paham. Sari menunjuk satu titik pada gambar dengan sarung tangannya yang berdebu. "Dan ingat, pagi ini truk pengangkut besi beton akan datang. Pastikan jumlahnya sesuai pesanan, jangan sampai ada selisih, awasi dengan benar." Sari adalah pahlawan sejati di balik perusahaan ini. 32 tahun lalu, ia, seorang gadis dari keluarga sederhana, menikah dengan Bambang Hartono. Ialah yang membangkitkan perusahaan konstruksi milik keluarga suaminya dari ambang kebangkrutan, menggantikan suaminya yang tidak kompeten. Sudah menjadi kebiasaannya untuk tiba di lokasi proyek setiap jam 5 pagi, menjadi orang pertama yang datang untuk memeriksa setiap sudut. Perusahaan yang dulu merugi dan hampir gulung tikar kini menjadi perusahaan besar yang kokoh berkat cucuran keringat dan air matanya. Para pekerja lapangan dan karyawan di kantor sangat menghormati dan mengagumi Sari, yang tak pernah ragu turun langsung ke lapangan dengan wajah polos tanpa riasan. Pada saat yang sama, di sebuah lounge VIP di Plaza Indonesia, salah satu mall termewah di Jakarta, pemandangan yang sangat kontras sedang terjadi. Bambang Hartono duduk bersandar di sofa kulit empuk, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan paras glamor bernama Fania, memeluk lengan Bambang dengan manja. Seorang staf butik yang mengenakan sarung tangan putih dengan hati-hati meletakkan tas kulit buaya edisi terbatas seharga ratusan juta rupiah di atas meja. Mata Fania berbinar saat ia mengelus permukaan tas yang licin itu, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Bambang. "Sayang, kamu serius mau beliin ini buat aku?" Bambang mengeluarkan kartu kredit perusahaan dari dompetnya dan melemparkannya ke arah staf dengan angkuh. "Apapun yang Faniaku suka, tentu harus langsung dibeli." Staf itu menerima kartu dengan kedua tangan, membungkuk dalam-dalam, lalu pergi untuk memproses pembayaran. Fania menyandarkan kepalanya di bahu Bambang, memanyunkan bibir merahnya. "Kamu memang yang terbaik, sayang. Tapi, kapan kamu akan ceraikan si tante tua itu?" Bambang merangkul pinggang ramping Fania dan berkata dengan suara penuh percaya diri, "Tenang saja. Aku sudah menyiapkan dana gelap yang besar dari uang perusahaan." Fania menusuk-nusuk dada Bambang dengan jarinya, merajuk. "Aku kan ingin bisa berdiri di sampingmu dengan bangga sebagai nyonya rumah di perusahaan itu." Bambang selalu merasa rendah diri terhadap istrinya yang memiliki kemampuan manajerial luar biasa. Mengandalkan statusnya sebagai putra sulung, ia menganggap perusahaan sebagai milik pribadinya dan hidup berfoya-foya. Diam-diam di belakang Sari, Bambang menggelembungkan biaya pengadaan material dan mendirikan perusahaan fiktif. Dengan memanipulasi pembukuan ganda, ia berhasil menggelapkan dana perusahaan sebesar 20 miliar rupiah. Uang haram itu mengalir mulus ke rekening atas nama Fania, digunakan untuk membeli sebuah villa mewah di Bali dan membiayai mobil sport impornya. Setelah jam makan siang, Sari menyelesaikan pekerjaannya di lapangan.
Ia membersihkan debu dari pakaiannya seadanya dan bergegas menuju kediaman mewah mertuanya di kawasan Menteng. Ia harus mengantar ayah mertuanya, Bapak Suryo Pranoto, seorang konglomerat yang dikenal tegas dan disegani, untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Di ruang keluarga yang luas, Bapak Suryo duduk tegak sambil membaca koran bisnis dengan tatapan tajam. Sari, yang sudah mengenakan celemek, keluar dari dapur membawa nampan berisi secangkir wedang jahe hangat. Dengan sopan, ia meletakkan cangkir itu di meja di hadapan mertuanya. "Ayah, silakan diminum selagi hangat. Setelah itu kita bersiap ke rumah sakit." Bapak Suryo menurunkan korannya, matanya menatap pakaian kerja Sari yang usang dan buku-buku jarinya yang kasar. Sambil menyeruput wedang jahe, ia bertanya dengan nada datar. "Kamu ini sibuk sekali mengurus perusahaan? Kenapa masih repot-repot mengurus orang tua ini ke rumah sakit?" Sari menyembunyikan raut sedihnya di balik senyum lembut. "Merawat ayah adalah kewajiban saya sebagai menantu. Ayah tidak perlu khawatir, lekas ganti baju dan kita berangkat." Bapak Suryo berdecak, meletakkan cangkirnya dengan sedikit keras. Si Bambang itu, anak tidak tahu diuntung. Dia tahu betul hari ini ayahnya harus ke rumah sakit. Tapi batang hidungnya pun tidak kelihatan. Kemana lagi dia keluyuran? Sari buru-buru mencari alasan untuk menutupi kelakuan suaminya. "Mas Bambang sedang sibuk sekali, ayah. Katanya ada proyek baru yang harus diurus, jadi banyak bertemu orang-orang penting di luar." Bapak Suryo adalah orang yang paling tahu pengorbanan dan dedikasi menantunya di keluarga ini. Rumor tentang kelakuan Bambang yang sering main perempuan di luar juga sudah lama sampai ke telinganya. Namun, ia menahan amarahnya yang meluap-luap dan tidak menunjukkan apapun di depan Sari. Setelah mengantar Bapak Suryo pulang dari rumah sakit, Sari kembali ke kantor tanpa sempat beristirahat. Sendirian di rumah megah itu, Bapak Suryo berjalan gontai menuju ruang kerjanya. Ia mengeluarkan ponsel Nokia lamanya dari saku, menekan sebuah nomor, dan menelepon seseorang. Ketika panggilan tersambung, matanya menatap tajam keluar jendela. "Pak Ansori, selidiki wanita yang sering ditemui anak saya akhir-akhir ini. Gali informasinya sampai ke akar-akarnya." Setelah mendengar jawaban singkat dari seberang telepon, ia menambahkan, "Dan hubungi pengacara Wibowo. Minta dia periksa seluruh pembukuan perusahaan, cari tahu apakah ada kebocoran dana." Bapak Suryo menggenggam erat ponselnya. "Pastikan tidak ada satu tikus pun yang bisa lolos. Saya mau laporannya lengkap di atas meja saya." Ia menutup telepon dan menghela napas panjang. Demi melindungi perusahaan yang ia bangun dengan darah dan keringat, serta menantunya yang telah ia anggap seperti putri kandungnya, Bapak Suryo memutuskan untuk menghunus pedangnya. Insting bisnisnya yang tajam sudah mencium adanya keretakan dalam arus kas perusahaan. Beberapa hari kemudian, saat jam makan siang, Sari dan Bambang berpapasan di lobi kantor. Saat Sari berkeringat di lokasi proyek, Bambang justru tampil necis dengan setelan jas mahal yang baru dibuat. Rambutnya klimis dipoles pomade, dan ia berjalan santai sambil bersiul. Sari menghadangnya dengan wajah marah. "Kamu kemarin tidak pulang lagi. Sebenarnya apa yang kamu lakukan di luar sana?" Bambang menatap Sari dari atas ke bawah dengan ekspresi jengkel. Sari mencengkeram erat map di tangannya. "Dokumen pembayaran material ini harus segera ditandatangani. Kenapa kamu tidak bisa dihubungi sama sekali? Apa maumu sebenarnya?" Bambang mencibir. Memangnya seorang pemilik perusahaan harus mengurusi tetek bengek dokumen kecil seperti itu? Sari menghela napas tak percaya. "Para pekerja di lapangan tidak bisa bekerja karena material belum datang, dan kamu bilang ini urusan kecil?" Bambang yang tak bisa lagi menahan kesabarannya mendorong bahu Sari dengan kasar. "Kamu tanda tangani saja sendiri, aku ada pertemuan penting dengan klien besar. Minggir." Bambang berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Sari yang memegangi bahunya yang sakit. Namun, tujuan Bambang bukanlah pertemuan bisnis. Ia menuju sebuah restoran Prancis di Hotel Bintang 5 yang sudah ia pesan sebulan lalu untuk berkencan dengan Fania. Di sebuah ruang privat, Bambang dan Fania saling bersulang dengan gelas sampanye mahal. "Sayang, bulan depan kita jadikan ke villa kita di Bali? Kamu sudah siapkan semuanya, kan?" tanya Fania manja. Bambang menggenggam tangan Fania. "Tentu saja. Kalau perlu seluruh kas perusahaan aku kuras demi mengajakmu berlibur ke sana." Fania tertawa senang dan bersandar di pelukan Bambang.
Bambang menambahkan dengan angkuh, kita akan habiskan waktu paling romantis dan tak terlupakan di sana. Ia tanpa ragu menghamburkan uang hasil jerih payah istrinya demi memenangkan hati Fania. Tindakannya ini perlahan-lahan menciptakan lubang besar yang fatal bagi kesehatan finansial perusahaan. Gosip tentang seringnya Bambang bepergian dan sumber dananya yang mencurigakan mulai beredar di antara para karyawan. Malam itu, setelah menyelesaikan tumpukan dokumen, Sari pulang ke rumah yang kosong. Di atas meja makan, sop buntut yang ia siapkan sejak pagi sudah dingin tak tersentuh. Lelah, ia merebahkan diri di sofa dan memejamkan mata. Selama 32 tahun, ia hanya berlari demi mertua, suami, dan perusahaan. Kini, kehampaan yang luar biasa menyergapnya. Namun, Sari belum bisa membayangkan sejauh mana pengkhianatan suaminya dan skala penggelapan yang telah terjadi. Ia masih menyimpan harapan naif bahwa suaminya suatu saat akan sadar dan kembali ke rumah. Sementara itu, di ruang kerja Bapak Suryo yang hening, ketegangan terasa begitu pekat. Di hadapannya, pengacara Wibowo dan investigator Ansori duduk dengan wajah serius. Pak Ansori mengeluarkan 2 map tebal dari tasnya. Bapak, hasil investigasi selama 3 bulan terakhir sesuai perintah Bapak, semuanya sudah terkumpul. Pak Ansori menelan ludah sebelum melanjutkan. Kami telah menemukan bukti kuat bahwa Bapak Bambang menggelapkan dana perusahaan sebesar 20 miliar rupiah dan mentransfernya ke rekening atas nama wanita simpanannya. Tangan keriput Bapak Suryo gemetar saat mengambil map itu. Dokumen pertama berisi rincian pembukuan ganda yang dimanipulasi Bambang dan alur pencucian uang melalui perusahaan fiktif. Dokumen kedua berisi daftar transaksi kartu kredit Fania yang mewah dan sumber dana pembelian properti atas namanya. Wajah Bapak Suryo memerah karena amarah. Pengacara Wibowo menunjuk satu halaman. Bukan hanya itu. Pak, Bapak Bambang juga telah menyiapkan surat gugatan cerai untuk menyingkirkan Ibu Sari dari perusahaan tanpa sepeser pun. Dokumen itu jatuh dari tangan Bapak Suryo. Matanya menyala-nyala karena amarah yang tak terbendung. Anak durhaka. Beraninya dia melakukan ini. Raung Bapak Suryo. Sebelum aku mati, tidak akan kubiarkan dia mengusir menantuku yang berharga dari rumah ini. Ia berbalik menghadap kedua tamunya dan berkata dengan dingin, seolah menjatuhkan vonis mati, aku sendiri yang akan menyingkirkan sampah pengkhianat ini. Bapak Suryo memejamkan mata, membayangkan pesta syukuran ulang tahunnya yang ke-78 yang akan datang. Hari itu, di saat semua kerabat berkumpul, akan menjadi hari yang sempurna untuk membuang borok busuk dari keluarganya. 3 bulan berlalu. Suasana di ruang kerja Bapak Suryo masih sama tegangnya. Pak Ansori kembali melaporkan temuannya. Bapak, ini hasil penelusuran lebih lanjut mengenai latar belakang Fania. Apalagi yang ditemukan? Tanya Bapak Suryo dengan suara berat. Pengacara Wibowo menjawab, Bapak Bambang menggelapkan total 20 miliar rupiah. Semuanya masuk ke rekening atas nama Fania. Bapak Suryo menghantam meja. Jadi benar dia menggerogoti pilar perusahaan yang dibangun istrinya dengan darah dan keringat? Pak Ansori menyodorkan sebuah amplop coklat. Ada fakta yang lebih mengejutkan di dalam sini, Pak. Bapak Suryo membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat catatan kriminal dan foto Fania saat menjadi tahanan di kantor polisi. Nama asli wanita itu adalah Iis Dahlia, bukan Fania. Dia adalah penipu ulung dengan 3 catatan kriminal. Modusnya selalu sama, mendekati pria kaya beristri, menghancurkan rumah tangganya, lalu memeras uang dalam jumlah besar, lapor Pak Ansori. Bapak Suryo gemetar karena muak. Anak bodoh itu bahkan tidak bisa membedakan mana emas mana kotoran. Dia dipermainkan oleh wanita ular seperti ini. Uang hasil penggelapan itu digunakan untuk membeli villa mewah di Bali. Dan seperti yang kami laporkan sebelumnya, surat gugatan cerai untuk Ibu Sari juga sudah disiapkan. Tambah pengacara Wibowo. Manusia tak tahu berterima kasih. Seret dia ke kantor polisi sekarang juga. Teriak Bapak Suryo. Sabar, Bapak. Tenang dulu, cegah pengacara Wibowo. Akhir pekan ini adalah hari ulang tahun Bapak, kan? Momen itu akan menjadi panggung yang paling efektif. Bongkar semua kejahatan mereka di hadapan seluruh keluarga besar dan jajaran direksi. Itu akan menjadi hukuman yang paling telak. Bapak Suryo menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. Kau benar. Untuk melindungi menantuku,
Aku harus membuat permainan ini menjadi besar dan menyakitkan. Matanya berkilat dingin, siap mengasah pedang pembalasannya. Di sebuah villa mewah di Jakarta Selatan, musik lembut mengalun, Bambang dan Fania, hanya berbalut jubah sutra, bersantai di sofa. Botol sampanye seharga puluhan juta, yang dibeli dengan uang perusahaan, tergeletak kosong di meja. Sayang, akhir pekan ini jadikan acara syukuran ulang tahun ayahmu, bisik Fania manja. Tentu saja. Momen itu akan menjadi panggung debutmu sebagai nyonya besar keluarga Hartono, jawab Bambang angkuh. Tapi, apa ayahmu tidak akan marah kalau aku tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan? Bambang tertawa. Ayahku itu memang terlihat seperti macan, tapi di hadapan anak kandungnya, dia hanyalah orang tua yang tak berdaya. Bambang membelai pipi Fania. Setelah aku mengusir si sarikolot itu dan memperkenalkanmu sebagai menantu baru, ayah tidak akan bisa berbuat apa-apa selain menerimamu. Fania tersenyum puas dan memeluk leher Bambang. Kamu memang pria paling hebat dan penuh perhitungan. Bambang tertawa pongah. Aku ini siapa? Pewaris tunggal perusahaan konstruksi raksasa ini, Bambang Hartono. Ia benar-benar tenggelam dalam fantasinya, tak sabar untuk menghancurkan istrinya. Keduanya tidak menyadari bahwa pedang tajam sang ayah mertua perlahan tapi pasti sudah mengarah ke leher mereka. 2 hari sebelum acara, saat langit masih gelap, Sari sudah menuju pasar tradisional. Dengan keranjang besar di tangan, ia berjalan tanpa lelah di antara beceknya lantai pasar. Seorang pedagang ikan langganannya menyapanya dengan ramah. Wah, Ibu Direktur pagi-pagi sekali sudah belanja sendiri? Hari Sabtu ini syukuran ulang tahun ayah mertua saya, jawab Sari sambil tersenyum hangat, sembari memeriksa kesegaran udang galah yang ditawarkan. Pantas saja. Pasti mertuanya sayang sekali punya menantu serajin ini, puji si pedagang sambil membungkus udang dengan cekatan. Ayah mertua saya seleranya sangat tinggi, jadi saya harus memilih sendiri bahan-bahannya agar tenang, balas Sari. Setelah dari pasar ikan, ia menuju toko daging langganannya untuk membeli daging sapi kualitas terbaik untuk membuat rendang. Beban di tangannya terasa berat, tetapi hatinya ringan, dipenuhi keinginan tulus untuk membahagiakan ayah mertuanya. Ia sama sekali tidak menyadari konspirasi jahat yang sedang dirancang oleh suaminya. Setibanya di rumah, ia langsung menuju dapur dan mulai memasak, menyiapkan hidangan pesta seharian penuh. Malam sebelum hari H, di kediaman Bapak Suryo, pengacara Wibowo kembali datang secara diam-diam. Ia meletakkan setumpuk dokumen yang sudah rapi di atas meja. Bapak, sesuai instruksi, dokumen hibah untuk Ibu Sari sudah siap sepenuhnya. Bapak Suryo mengenakan kacamata bacanya dan memeriksa dokumen itu dengan teliti. Lembar pertama menyatakan bahwa sebuah apartemen mewah di Pondok Indah senilai 50 miliar rupiah dialihkan kepemilikannya kepada Sari Wijaya tanpa syarat. Lembar berikutnya menyatakan bahwa seluruh 40% saham inti perusahaan konstruksi miliknya juga dihibahkan kepada Sari. Bapak Suryo mengeluarkan stempel pribadinya yang terbuat dari batu giok. Sebelum anak gila itu menghancurkan perusahaan ini, aku harus menyerahkan semua wewenang kepada Sari, pilar sejati keluarga ini. Dengan mantap, ia membubuhkan stempelnya di atas dokumen. Surat laporan ke kejaksaan atas penggelapan yang dilakukan Bapak Bambang juga sudah selesai saya siapkan, kata pengacara Wibowo. Bagus. Besok, setelah aku memotong urat nadinya di pesta itu, segera serahkan surat laporan itu pada hari Senin pagi, perintah Bapak Suryo dengan suara dingin. Ia telah membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk menjadikan menantunya, yang tak punya hubungan darah dengannya, sebagai satu-satunya pewaris. Di hatinya, pengabdian tulus menantunya selama 32 tahun jauh lebih berharga daripada ikatan darah dengan anak kandungnya. Pagi hari di hari H. Di sebuah salon kecantikan kelas atas di Kebayoran, Fania duduk angkuh di kursi, menikmati perawatan rias wajah dan rambut seharga puluhan juta. Aduh, Ibu, hari ini cantiknya luar biasa. Seperti bidadari turun dari kayangan, puji pemilik salon. Fania tersenyum puas. Tentu saja, hari ini aku akan menjadi bintang utama di sebuah acara keluarga yang sangat penting. Ia mengenakan kebaya modern dari sutra rancangan desainer ternama. Merasa mabuk oleh kecantikannya sendiri. Ia yakin hari ini adalah hari di mana ia akan diakui sebagai menantu baru dan menjadi nyonya besar di perusahaan konstruksi itu. Di luar, Bambang menunggunya,
bersandar pada mobil sportnya dengan setelan jas mahal. Sayangku, kamu benar-benar seperti malaikat hari ini, siapapun pasti setuju kamu pantas menjadi nyonya rumah yang baru. Nanti kalau si tante kampungan itu menangis saat diusir, jangan lupa difoto ya, sayang. Goda Fania. Tentu. Melihat perempuan yang 32 tahun hanya jadi beban itu diusir tanpa apa-apa, pasti akan sangat melegakan, jawab Bambang sambil membukakan pintu mobil untuk Fania. Tanpa sedikit pun rasa bersalah pada istrinya yang telah berkorban seumur hidup, ia menginjak pedal gas, melesat menuju rumah orang tuanya. Sementara itu, di dapur kediaman Bapak Suryo, aroma harum masakan memenuhi udara. Sari, dengan rambut diikat rapi dan celemek melingkar di pinggangnya, sibuk menyiapkan hidangan untuk puluhan tamu. Keringat membasahi dahinya, namun senyum tulus tak pernah lepas dari bibirnya. Ia bahkan tak sempat berpikir mengapa suaminya tidak pulang sejak kemarin dan tak bisa dihubungi. Pikirannya hanya terfokus untuk menyajikan pesta yang sempurna. Di dalam kamar, Bapak Suryo mengenakan kemeja batik lengan panjang yang berwibawa. Ia mengambil map berisi akta hibah apartemen 50 miliar dan catatan kriminal Fania, lalu memasukkannya ke saku dalam kemejanya. Hari ini, ayah ini sendiri yang akan mencabut akar busuk yang merusak keluarga. Aku akan melindungi menantuku, gumamnya pada bayangannya di cermin. Ia melangkah keluar, duduk di kursi kehormatan di tengah ruang keluarga, dan dengan tenang menunggu badai yang akan datang. Pukul 11 pagi, halaman kediaman Bapak Suryo dipenuhi mobil-mobil mewah. Puluhan kerabat dan jajaran direksi perusahaan berdatangan membawa hadiah. Suasana begitu meriah. Meja-meja panjang dipenuhi aneka hidangan lezat, mulai dari rendang, sate, hingga tumpeng megah. Sari, dengan gaun sederhana namun anggun berbalut celemek, sibuk menyambut tamu. Bude, Tante, terima kasih sudah datang dari jauh. Silakan duduk dan nikmati hidangannya selagi hangat, sapanya dengan ramah. Salah seorang kerabat memegang tangan Sari yang kasar. Sari, kamu ini luar biasa. Sibuk mengurus proyek, masih sempat menyiapkan semua ini sendirian. Benar, kakakku, Suryo, bisa hidup tenang di hari tuanya ini semua berkat kamu yang menjaga keluarga dan perusahaan selama 32 tahun ini, timpal yang lain. Sari hanya tersipu malu. Ah, Tante dan Bude bisa saja. Ini sudah kewajiban saya. Bapak Suryo, yang duduk di kursi utama, tersenyum tipis. Namun, matanya yang tajam sesekali melirik ke arah pintu utama, menanti kedatangan putranya. Tangannya meraba map di sakunya, merasakan dinginnya kertas yang akan menjadi senjatanya. Pesta semakin meriah, namun sang putra mahkota, Bambang Hartono, tak kunjung menampakkan diri. Para kerabat mulai berbisik-bisik, Pak Suryo, ini kan hari besar. Si Bambang kemana kok belum datang juga? Tanya salah seorang paman. Bapak Suryo hanya diam. Sari, dengan wajah canggung, mencoba membela suaminya. Mas Bambang ada pertemuan mendadak dengan klien penting di luar kota, mungkin terjebak macet. Ia kemudian menyingkir ke sudut, mencoba menelepon Bambang berulang kali, namun yang terdengar hanyalah suara operator. Saat itu, Bambang dan Fania sedang duduk santai di sebuah kafe mewah tak jauh dari sana. Sayang, sekarang pasti semua kerabat kolot itu sudah berkumpul, kan? Tanya Fania sambil memoles lipstiknya. Bambang melirik jam tangan mewahnya. Tentu. Sebentar lagi, saat suasana sedang di puncak, kita akan datang dan memberikan kejutan besar. Efeknya pasti dahsyat. Fania pura-pura cemas. Aku deg-degan. Kamu yakin bisa mengusir si nenek sihir itu hari ini? Jangan khawatir. Di depan semua orang, aku akan mendeklarasikan bahwa nyonya rumah yang sebenarnya adalah kamu, janji Bambang dengan penuh keyakinan. Ia begitu yakin bahwa sebagai putra satu-satunya, semua kerabat pada akhirnya akan berpihak padanya. Kekayaan dan kekuasaan perusahaan pun pasti akan jatuh ke tangannya dan istri barunya. Waktunya tiba. Ayo kita menuju panggung kita, kata Bambang sambil mengulurkan tangannya. Fania menyambutnya dengan senyum penuh kemenangan. Di sebuah ruang tamu terpisah, pengacara Wibowo duduk tegang, menunggu isyarat. Di dalam tasnya, tersimpan bukti penggelapan 20 miliar rupiah dan surat laporan ke kejaksaan. Ia mengirim pesan singkat ke seorang kepala tim penyidik di kepolisian. Pak, sesuai rencana,
Saya akan segera memberi sinyal untuk penangkapan tersangka penggelapan dana besar hari ini. Mohon siapkan tim. Di ruang utama, Sari membawa kue ulang tahun 3 tingkat yang besar dengan lilin menyala. Para tamu bertepuk tangan meriah. Saat semua orang bersiap menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan salah seorang paman mengangkat gelas untuk bersulang, berak. Pintu utama yang besar dan berat itu tiba-tiba terbuka dengan kasar. Semua tawa dan percakapan seketika berhenti. Puluhan pasang mata serempak menoleh ke arah pintu. Suasana yang hangat mendadak menjadi dingin dan tegang. Bambang melangkah masuk dengan angkuh, mengenakan setelan jas paling mahal. Namun yang membuat semua orang terperangah adalah wanita glamor yang bergelayut manja di lengannya. Fania, berbalut kebaya modern mewah dan perhiasan berlian yang menyilaukan, melangkah dengan percaya diri seolah ia adalah ratu di tempat itu. Bagi Sari, dunia seakan runtuh. Gelas sampanye di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. PR, pecahan kaca berhamburan, membasahi karpet mahal dengan cairan keemasan. Itu adalah suara hancurnya hati seorang istri yang telah berkorban selama 32 tahun. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Bambang melewati Sari yang membeku seolah istrinya itu tak kasat mata. Ia menggandeng Fania berjalan lurus ke tengah ruangan, berhenti tepat di hadapan kursi kehormatan Bapak Suryo. Tanpa memedulikan tatapan tajam para kerabat, Bambang berdeham dan mengumumkan dengan suara lantang. Semuanya, mungkin kalian terkejut. Tapi perkenalkan, wanita cantik di samping saya ini adalah calon nyonya rumah yang baru di keluarga ini. Sebuah pernyataan yang bagai petir di siang bolong, menghancurkan martabat Sari di depan semua orang. Ayah, lanjut Bambang dengan tak tahu malunya. Selama ini aku tersiksa hidup dengan wanita kolot dan kampungan itu. Sekarang, aku telah menemukan pasangan sejatiku. Wanita muda dan cantik ini akan membawa angin segar ke keluarga kita. Jadi, mohon terima sungkem dari menantu baru ayah. Tanpa menunggu lebih lama, Fania dengan anggun melepaskan genggaman tangannya, lalu berlutut dan melakukan sungkem, menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan Bapak Suryo. Ayah, perkenalkan, saya Fania. Mulai hari ini, saya akan merawat Mas Bambang dengan baik dan melayani ayah seperti putri kandung ayah sendiri. Sari tak sanggup lagi menahan beban di hatinya. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di atas karpet, tak jauh dari pecahan gelas yang tadi dijatuhkannya. Air mata pengkhianatan dan penghinaan mengalir deras tanpa henti. Melihat itu, para kerabat sontak berdiri, meluapkan amarah mereka. Bambang, anak kurang ajar, binatang saja tahu balas budi, beraninya kau melakukan ini pada Sari yang sudah mengabdi puluhan tahun. Teriak paman tertuanya. Cepat lepaskan tangan perempuan murahan itu dan minta ampun pada Sari, sahut bibinya sambil melemparkan cangkir teh ke lantai. Pesta yang meriah berubah menjadi arena keributan. Namun, Bambang hanya mencibir. Kenapa kalian semua ikut campur urusan rumah tangga orang? Ini hidup saya, balasnya ketus. Saya sudah menyiapkan surat gugatan cerai. Wanita yang hanya jadi benalu di keluarga ini akan segera terusir, dan posisinya akan digantikan. Ini hanya masalah waktu. Ia menunjuk Sari yang menangis tersedu-sedu dengan ujung sepatunya yang mengkilap. Fania, meski menunduk seolah ketakutan, diam-diam menyunggingkan senyum licik penuh kemenangan. Bambang bahkan melangkah mendekati Sari yang tak berdaya. Cepat kemasi barang-barangmu dan enyah dari rumah ini. Kau pikir hanya karena bekerja di proyek, kau pantas jadi nyonya besar di sini? Jangan mimpi. Akulah pewaris sah, darah daging keluarga ini. Semua kekayaan dan kekuasaan perusahaan ini akan menjadi milikku dan istri baruku, Fania. Ia benar-benar mabuk dalam delusinya. Tidak tahu bahwa bukti penggelapan 20 miliar rupiah yang dilakukannya sudah berada di tangan ayahnya. Di tengah kekacauan itu, Bapak Suryo, yang sejak tadi hanya diam memejamkan mata, akhirnya bergerak. Perlahan, ia membuka matanya. Tangannya yang memegang sendok dan garpu perak terangkat tinggi-tinggi. Dengan kekuatan yang tak disangka dari seorang pria berusia 78 tahun, ia menghantamkan peralatan makan itu ke atas meja kayu yang tebal. Krak! Suara benturan yang memekakan telinga itu menggelegar di seluruh ruangan, menghentikan semua keributan. Mangkuk sup di atas meja bergetar hebat lalu jatuh dan pecah berkeping-keping. Semua orang terdiam. Bahkan Bambang yang tadi berkoar-koar kini membeku di tempatnya. Keheningan total yang menakutkan kembali menyelimuti ruangan.
Mata Bapak Suryo yang setajam elang kinelang kini menatap lurus ke arah Fania yang masih dalam posisi sungkem. Urat-urat di dahinya menegang, menandakan amarah yang siap meledak. Perlahan, ia berdiri, meraih tongkatnya, dan melangkah mendekati Bambang dan Fania. Napas semua orang tertahan. Tatapan tajam Bapak Suryo sempat melirik sekilas pada Sari yang menangis pilu, sebelum akhirnya tertancap kembali pada wajah Angku putranya. Ruangan itu seakan menjadi panggung besar, di mana sang raja sejati akan segera menjatuhkan titahnya. Keheningan mencekam masih menyelimuti ruangan. Bapak Suryo, dengan punggung tegak, menatap Fania yang masih menunduk di lantai. Dengan gerakan perlahan, ia merogoh saku dalam kemeja batiknya. Sebuah map coklat tebal akhirnya keluar dari sana. Tanpa sepatah kata pun, ia melemparkan map itu dengan keras, tepat mengenai wajah Fania yang penuh riasan. "Buk!" Fania menjerit kaget, memegangi dahinya yang terbentur, lalu terjatuh ke belakang. Map itu terbuka dan isinya, puluhan lembar kertas, berhamburan ke udara seperti badai salju sebelum mendarat di atas karpet. Di antara lembaran-lembaran kertas itu, tersebar foto-foto Fania saat menjadi tahanan polisi, lengkap dengan papan nama berisi nomor tahanan. Wajahnya di foto itu kusam dan tanpa riasan, sangat berbeda dengan penampilannya yang glamor saat ini. Bapak Suryo menghantamkan tongkatnya ke lantai. "Perempuan penipu, beraninya kau menginjakkan kaki di rumahku dan berpura-pura menjadi menantuku," raungnya menggelegar. Wajah Fania pucat pasi melihat masa lalunya terbongkar. Dengan panik, ia berusaha memunguti kertas-kertas itu. Bapak Suryo menghentakkan tongkatnya ke tangan Fania, dan mulai membacakan isi dokumen itu dengan suara lantang. Nama asli, Iis Dahlia. Usia, 41 tahun, bukan 33. Para kerabat terkesiap kaget. Wanita ini adalah penipu ulung dengan 3 catatan kriminal. Modusnya selalu sama, mendekati pria kaya beristri, menghancurkan keluarganya, lalu memeras hartanya. Lihat ini daftar korbannya. Dia ini parasit busuk yang hidup dari menghancurkan rumah tangga orang lain. Topeng sempurna Fania hancur berkeping-keping. Dengan berlinang air mata, ia meratap, "Ayah, itu semua fitnah. Seseorang pasti menjebak saya." Bambang, yang awalnya tak percaya, ikut berteriak, "Ayah, dari mana ayah dapat dokumen palsu seperti ini? Fania adalah wanita paling tulus yang pernah saya temui." Bapak Suryo menendang setumpuk berkas laporan polisi ke hadapan Bambang. "Kalau kau tidak percaya, lihat sendiri." Laporan resmi dari kepolisian, lengkap dengan stempelnya. Bambang meraih kertas-kertas itu. Matanya terbelalak. Di sana ada bukti transfer, rekaman percakapan, bahkan foto-foto Fania dengan pria lain di hotel. Wanita yang ia puja dan ia rela korbankan segalanya ternyata adalah seorang penipu kelas kakap. "Kau, wanita sialan!" Geram Bambang, mencengkram kerah baju Fania. "Jadi semua kata-kata manismu itu bohong? Kau hanya mengincar uangku? Sayang, bukan begitu. Aku bisa jelaskan. Perasaanku padamu itu tulus." "Isak Fania, diam kalian berdua," bentak Bapak Suryo, menghentikan pertengkaran mereka. Ia menatap Bambang dengan tatapan membunuh. "Aku sudah tahu semuanya sejak 3 bulan lalu. Aku menyewa orang untuk menyelidiki kalian berdua. Aku yang menyiapkan panggung ini." Bambang mundur selangkah. Kakinya lemas hingga ia terduduk di sofa. Bapak Suryo kemudian menoleh ke arah Sari yang masih terguncang. Dengan suara yang bisa didengar semua orang, ia mendeklarasikan, "Dengarkan semua. Selama aku masih hidup, menantu di keluarga ini dan pewaris perusahaan ini hanyalah satu orang. Sari Wijaya, istri saya yang telah setia selama 32 tahun." Tepuk tangan riuh dari para kerabat menggema. Fania yang sudah kehabisan akal, hanya bisa gemetar ketakutan. Kebaya mewahnya kini kusut dan ternoda air mata. Bapak Suryo menunjuk ke arah pintu. "Cepat enyah dari rumahku. Kalau tidak, hari ini juga kau akan tidur di sel tahanan atas tuduhan penipuan." Dihujani tatapan hina dan cemoohan, Fania akhirnya bangkit. Mimpi indahnya menjadi nyonya besar telah berakhir dengan aib yang memalukan. Ia berlari keluar rumah tunggang langgang, bahkan tak peduli saat salah satu sepatu hak tingginya terlepas. Namun, hukuman dari Bapak Suryo belum selesai. Pengacara Wibowo,
Silakan masuk dan jelaskan kejahatan apalagi yang telah dilakukan oleh anak bodoh ini, panggilnya. Pengacara Wibowo melangkah maju, membawa setumpuk laporan keuangan. Bapak Bambang Hartono, ini adalah bukti lengkap bahwa Anda telah mendirikan perusahaan fiktif dan menggelembungkan biaya material untuk kepentingan pribadi. Bambang berusaha merebut dokumen itu, tapi pengacara Wibowo dengan sigap menghindar. Total dana perusahaan yang telah Anda gelapkan selama setahun terakhir mencapai 20 miliar rupiah. Semuanya ditransfer ke rekening atas nama Is Dahlia, wanita yang baru saja melarikan diri itu, jelasnya dengan tenang. Surat laporan resmi atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang jabatan sudah selesai kami siapkan. Bambang akhirnya sadar. Rencana liciknya untuk menyingkirkan istrinya justru menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri. Dengan gemetar, ia berlutut di hadapan ayahnya. Ayah, ampuni saya. Ayah hilaf. Momen kejatuhan putra mahkota yang sombong itu menjadi tontonan yang paling tragis sekaligus memuaskan bagi semua yang hadir. Mendengar semua kebenaran itu, Sari, yang tadinya menangis, perlahan bangkit. Rasa sakit di hatinya kini berubah menjadi amarah yang membara. Suaminya tidak hanya berselingkuh, tapi juga mencoba menghancurkan perusahaan yang ia bangun dengan susah payah. Pengorbanan 32 tahunnya telah diinjak-injak dengan begitu kejam. Ia menatap Bambang yang gemetar di lantai dengan tatapan dingin dan menusuk. Bapak Suryo memberi isyarat kepada pengacara Wibowo. Keluarkan satu dokumen lagi, yang sudah saya tanda tangani dan sahkan di notaris semalam. Pengacara Wibowo mengeluarkan sebuah amplop berwarna emas. Bapak Suryo mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, anakku Bambang Hartono tidak akan mewarisi sepeser pun dari hartaku. Bambang mengangkat kepalanya, wajahnya pucat pasi. Seluruh kekayaan pribadiku dan kekuasaan di perusahaan ini akan menjadi milik menantuku, Sari Wijaya, pemilik sejati keluarga ini, lanjut Bapak Suryo. Para kerabat bersorak. Bapak Suryo membuka amplop itu dan menunjukkan isinya. Ini akta hibah. Apartemen mewah di Pondok Indah senilai 50 miliar rupiah kini sah menjadi milik Sari. Dan ini, 40% saham inti perusahaan konstruksi Pranoto Jaya, seluruhnya juga sudah dialihkan atas nama Sari. Ruangan itu dipenuhi decak kagum. Bapak Suryo menatap Sari dengan senyum hangat. Mulai sekarang, pemegang saham mayoritas dan pemimpin tertinggi di perusahaan ini adalah Ibu Direktur Sari Wijaya. Wajah Bambang berubah menjadi kelabu. Harta dan kekuasaan yang ia dambakan kini menjadi milik wanita yang ingin ia singkirkan. Ia merangkak, mencoba meraih kaki ayahnya. Ayah, saya mohon. Saya salah. Jangan usir saya, ayah. Saya ini darah daging ayah. Ratapnya. Bapak Suryo menendang tangan Bambang dengan tongkatnya. Darah daging katamu? Saat kau mencuri 20 miliar uang perusahaan untuk diberikan pada perempuan penipu itu, kau sudah bukan anakku lagi. Besok pagi, aku sendiri yang akan melaporkanmu ke kejaksaan. Bersiaplah membusuk di penjara. Saat itulah, Sari melangkah maju, menatap mantan suaminya dengan tatapan superior. Kau ingin cerai, kan? Akan aku kabulkan. Besok, aku akan mengajukan gugatan cerai, sekaligus tuntutan ganti rugi 20 miliar rupiah yang telah kau gelapkan. Bambang mencoba meraih kaki Sari, tapi Sari mundur selangkah dengan jijik. Dan untuk wanita simpananmu itu, aku juga akan menuntutnya sebagai perusak rumah tangga. Aku akan pastikan kalian berdua bangkrut dan tidak memiliki apa-apa. Ledakan amarah Sari yang tertahan selama 32 tahun akhirnya meledak, disambut tepuk tangan meriah dari para kerabat. Rasakan, manusia tak tahu diuntung sepertimu memang pantas membusuk di penjara. Cibir salah seorang paman. Bapak Suryo memberi isyarat kepada dua petugas keamanan yang sudah siaga di sudut ruangan. Mereka segera mendekat dan mencengkeram lengan Bambang. Lepaskan. Ayah. Sari. Aku minta maaf. Aku salah. Teriak Bambang histeris saat diseret keluar. Namun tak ada seorang pun yang peduli. Petugas keamanan itu melemparkan tubuh Bambang keluar dari pintu gerbang dengan kasar. Pria yang selama puluhan tahun hidup dalam kemewahan dan kesombongan itu kini terlempar ke jalanan hanya dengan setelan jas yang melekat di badan. Blam! Pintu gerbang yang megah tertutup rapat di hadapannya. Di dalam, suasana pesta yang sempat kacau kembali pulih. Bapak Suryo memegang kedua tangan Sari yang kasar dengan erat.
Air mata haru mengalir di pipinya yang keriput. Sari, terima kasih. Selama 32 tahun ini, kau telah menjaga orang tua ini dan perusahaan yang hampir hancur. Terima kasih banyak. Sari pun tak kuasa menahan tangisnya. Ia merasa semua luka dan bebannya terangkat. Mulai hari ini, kata Bapak Suryo kepada semua kerabat, pemilik sejati dari keluarga dan perusahaan ini adalah menantuku yang tercinta, Sari Wijaya. Di tengah tepuk tangan yang membahana, Sari tersenyum. Senyum kemenangan yang tulus dari seorang wanita kuat yang berhasil merebut kembali takdirnya. 1 tahun kemudian, di sebuah sudut pasar tenaga kerja harian, di tengah dinginnya angin subuh, Bambang Hartono duduk meringkuk dengan pakaian lusuh. Setelah keluar dari penjara karena kasus penggelapan, status sebagai mantan narapidana membuatnya tak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Hei, Bambang, hari ini ada pekerjaan bongkaran di proyek ruko. Angkat sak semen. Cepat ambil helmmu. Teriak seorang mandor. Bambang bangkit, menepuk-nepuk celananya yang kotor, dan membungkuk. Baik, Pak Mandor. Walaupun pinggang saya sakit, saya akan bekerja keras demi sesuap nasi hari ini. Ia kini hidup dari hari ke hari sebagai kuli bangunan, tinggal di sebuah kamar kos sempit dan lembab. Kemewahan masa lalu kini hanyalah kenangan pahit. Pakaian kerja usang yang dulu ia hina saat dikenakan istrinya, kini menjadi seragamnya setiap hari. Nasib Fania, atau Iis Dahlia, lebih tragis. Ia kalah telak dalam gugatan perdata yang diajukan Sari dan dituntut membayar ganti rugi dalam jumlah fantastis. Villa, mobil, dan semua barang mewahnya disita oleh pengadilan untuk melunasi utang dan sebagian dari uang penggelapan Bambang. Ditambah dengan laporan dari korban-korban penipuan sebelumnya, ia dijatuhi hukuman penjara yang jauh lebih berat. Sebaliknya, kehidupan Sari berubah 180 derajat. Di bawah kepemimpinannya, PT Pranoto Jaya Konstruksi berkembang pesat. Dengan pengalaman dan ketekunannya, perusahaan yang tadinya hanya skala menengah kini menjadi salah satu pemain utama di tingkat nasional. Sari juga mendirikan sebuah yayasan untuk membantu para pekerja wanita dan memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawannya. Ia dihormati bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, tapi juga sebagai pemimpin yang berhati mulia. Senin pagi yang cerah, Sari, dalam balutan setelan kerja berwarna biru navy yang elegan, melangkah masuk ke lobi kantornya. Para karyawan serempak berdiri dan menyapanya dengan hormat. Kesehatannya Bapak Suryo pun membaik. Tanpa kehadiran anak durhakanya, rumah terasa lebih damai. Di akhir pekan, Sari sering mengajaknya jalan-jalan menikmati udara segar. Kedua anak Sari yang sempat menjauh karena konflik orang tuanya, kini telah kembali. Mereka lulus kuliah dan bekerja di perusahaan, menjadi tangan kanan yang paling diandalkan oleh ibu mereka. Malam itu, di sebuah ballroom hotel bintang 5, perusahaan merayakan hari jadinya yang ke-35. Ratusan karyawan dan tamu penting hadir. Diiringi musik megah, Sari naik ke atas panggung. Kehormatan kita bisa berkumpul di sini malam ini adalah berkat keringat dan kerja keras Anda semua, yang telah berjuang tanpa lelah di lapangan selama 35 tahun, ucapnya dengan suara bergetar menahan haru. Tepuk tangan riuh membahana. Dan terima kasih terbesar saya sampaikan kepada ayah mertua saya. Di saat saya berada di titik terendah, beliau selalu percaya pada saya, dan memberikan saya kekuatan untuk menebas akar yang busuk. Di bawah sorotan lampu, wajah Sari bersinar. Wajah seorang pemenang sejati. Pada saat yang sama, di luar hotel yang hangat dan mewah, di jalanan yang gelap dan dingin, pemandangan yang kontras terjadi. Bambang, hanya berbalut jaket tipis, mengintip ke dalam melalui jendela kaca. Matanya terpaku pada sosok Sari yang tersenyum di atas panggung, menerima tepuk tangan meriah. Dadanya terasa sesak oleh penyesalan yang tak terhingga. Tempat itu seharusnya menjadi tempatku, bisiknya lirih, air mata mengalir di pipinya yang kotor. Aku telah menendang bongkahan emas yang datang padaku demi seorang wanita ular, dan kini aku jatuh ke neraka ini. Tiba-tiba, dua petugas keamanan hotel menghampirinya. Hei, Bapak! Jangan mengganggu acara orang di sini. Cepat pergi. Tunggu, Pak. Yang sedang berpidato di dalam itu mantan istri saya. Petugas keamanan itu tertawa mengejek. Mana mungkin seorang direktur sehebat beliau pernah menikah dengan gelandangan sepertimu? Jangan mengarang cerita. Pergi.
Mereka menyeret Bambang dan mendorongnya hingga jatuh tersungkur di lorong gelap. Raungan penyesalannya yang pilu hilang ditelan angin malam, menjadi penutup yang tragis bagi kisah seorang pria yang serakah. Di dalam, Sari mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi, diapit oleh putra dan putrinya yang kini menjadi pilar kekuatannya. Untuk masa depan perusahaan yang lebih cerah, dan untuk kebahagiaan kita semua, mari bersulang. Suara denting gelas yang meriah terdengar seperti simfoni agung, merayakan awal baru yang gemilang bagi Sari. Pengorbanan buta dan penderitaan di masa lalu telah berakhir. Kini, ia adalah pemegang kendali penuh atas hidupnya, dan di wajahnya, terpancar senyum kemenangan yang lebih berkilau dari perhiasan manapun.